Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas Intelijensi Buatan RD akan mempresentasikan hasil dari laporan tugas besar kami dengan topik klasifikasi iris flower menggunakan Artificial Neural Network. Nah, di mana di sini kami beranggotakan dengan saya sendiri, Revi Iksanti, bersama rekan saya, Khairun Syashawaldina, dan juga Khairul Kesha. Sebelum memasuki inti dari presentasi pada kali ini, berikut merupakan alur dari presentasi pada kesempatan kali ini, dimulai dari latar belakang, landasan teori, hasil eksperimen, simulasi program, dan juga ditutup dengan kesimpulan. Nah, masuk ke latar belakang, tujuan utama dari tugas ini adalah mengklasifikasikan 3 spesies bunga iris berdasarkan fitur morfologinya menggunakan ANN. Nah, di mana dataset yang kami gunakan adalah dataset standar iris flower dari Fisher tahun 1936. Dataset ini terdiri dari 150 sampel, di mana fitur yang diinputkan itu kami menganalisis 4 bagian, yaitu panjang dan lebar dari sepal serta panjang dan lebar dari petal. Nah, selanjutnya di sini ada landasan teori tentang ANN. Kami di sini akan membedah metode yang digunakan, di mana kami menggunakan Artificial Neural Network, sebuah paradigma yang meniru sistem saraf biologis untuk mempelajari pola kompleks. Nah, komponen utama itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu input layer, di mana ini menerima 4 fitur data. Yang kedua ada hidden layer, yaitu melakukan ekstraksi menggunakan fungsi aktivasi relu, dan yang terakhir yaitu output layer, yaitu menghasilkan probabilitas kelas menggunakan fungsi softmax. Nah, di sini ada metode ya, yang pertama itu processing datanya. Eh, Sebelum kita masuk ke modelnya, data itu diproses melalui 3 tahap penting. Nah, yang pertama itu ada encoding label, di mana kami mengubah nama spesies ini menjadi angka menggunakan one hot encoding. Contohnya itu sentosa, itu kita ubah menjadi 100. Nah, yang kedua itu data splitting, di mana di sini kami membagi data ini menjadi 2 dengan rasio 80-20, di mana 120 sebagai data training dan yang 30-nya itu sebagai testing. Di sini pembagian datanya atau splitting datanya ini menggunakan random state 21. Nah, yang ketiga itu ada menggunakan standarisasi, yaitu semua fitur itu dinormalisasi agar skalanya itu seragam seperti itu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu metode dari arsitektur ANN. Konfigurasi layarnya tadi kita menginput 4 neuron dengan fiturnya tadi ada petal dan juga sepal di panjang dan juga lebar. Hidden layernya kita menggunakan 12 neuron dengan aktivasi relu. Dengan output layernya itu 3 neuron dengan aktivasi softmax. Nah, hyperparameternya kita menggunakan optimizer Adam dengan learning scale-nya itu 0,001 dengan loss cross entropy dan epoch 100. Kita menggunakan base size 16 dengan total parameter yaitu 99, yang mana itu merupakan sangat ringan. Nah, hasil eksperimennya performa model ini menunjukkan konvergensi yang stabil tanpa ada tanda-tanda overfitting, yang mana performa pada data testing sangat memuaskan untuk model yang sederhana. Kita mendapatkan testing akurasinya sebesar 93,33%, training akurasi kita mendapatkan 88,1%, dan testing loss-nya itu hanya 0,25. Yang mana hasil eksperimen ini dapat dilihat pada kurva pembelajaran di sini. Analisis grafik ini menunjukkan proses training ini sehat atau juga positif dengan konvergensi. Garis trainingnya dapat dilihat dan juga validation-nya itu bergerak secara beriringan. Yang mana akurasinya ini stabil di atas 90% setelah epoch ke 60. Jadi dari 60 sampai 100 akurasinya sudah mulai stabil. Indikasinya tidak ada tanda-tanda overfitting, yang mana kalau dilihat pada gambar, garis validation tidak menjauh turun. Nah, hasil eksperimen analisis kesalahannya dapat kita lihat pada confusion matrix di atas. Nah, detail per kelasnya
Iris setosa ini terklasifikasi sempurna 100%. Karena total errornya itu hanya ada 2 pada 30 data testing, yaitu di kesalahan pada 2 sampel, versi color ini diprediksi sebagai virginica. Kalau tanya kenapa, dikarenakan overlapping karakteristik morfologinya, yaitu ukuran sepal atau petalnya itu antara kedua spesies tersebut itu memang mirip. Jadi hasil eksperimen analisis kesalahan ini emang dari kemiripannya yang membuat datanya menjadi bingung. Oke, mungkin bisa dilanjut ke simulasi oleh Chairunisa Syawaldina. Oke, baik. Kita akan masuk ke bagian simulasi program. Oke, di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library utama TensorFlow Keras untuk membangun model ANN serta pandas dan skitlearn untuk pengolahan data. Dapat dilihat pada di atas. Lalu langkah pertama, kami membuat dataset iris CSV. Setelah data dimuat, kami melakukan pengecekan awal. Bisa dilihat dataset kami terdiri dari 150 sampel. Kualitas datanya sangat baik karena tidak ada missing value. Distribusi kelasnya juga seimbang, masing-masing spesies memiliki tepat 50 sampel. Boleh turun di encoding. Oke, sebelum masuk ke pemodelan, data harus diproses terlebih dahulu. Pertama, karena mesin tidak bisa membaca teks, label spesies, setosa, versi color, virginica, kami ubah menjadi format angka menggunakan label encoder, lalu kami konversi menjadi vektor binar menggunakan teknik one-hot encoding. Contohnya, setosa menjadi 1, 0, dan 0. Selanjutnya, kami membagi data menjadi 2 bagian, 80% untuk training dan 20% untuk testing. Menggunakan random state 21 agar hasil pembagiannya konsisten. Ke bagian standar scalar, kami melakukan standarisasi scaling. Ini langkah krusial untuk menyalakan skala rentang nilai pada fitur panjang dan lebar bunga. Lalu selanjutnya ke model sekuensial. Masuk bagian arsitektur ANN, kami menggunakan model sekuensial dengan konfigurasi yang efisien, di mana ada input layer menerima 4 fitur morfologi bunga, hidden layernya menggunakan satu layer tersembunyi dengan 12 neuron dan fungsi aktivasi relu. Jumlah 12 dipilih agar model cukup kompleks untuk belajar, tapi cukup sederhana agar tidak berat. Lalu yang terakhir ada output layer, terdiri dari 3 neuron dengan fungsi aktivasi softmax, karena output akhirnya adalah probabilitas untuk 3 jenis bunga. Lalu total parameter yang dilatih di model ini hanya 99 parameter. Ke model fit. Kemudian dikompilasi menggunakan optimizer Adam dengan learning rate default 0,001 dan loss function categorical cross entropy. Model yang kami gunakan itu sebanyak 100 epochs dengan batch size 16. Ke log train yaitu. Lalu pada log pelatihan, di awal epochs akurasi masih rendah, sekitar 26%, namun seiring berjalannya epochs, akurasi terus meningkat dan loss terus menurun secara konsisten hingga stabil di epochs ke-80. Setelah training selesai, ke grafik, kami memvisualisasikan hasilnya. Pada grafik ini, garis biru training dan orange validation itu bergerak beriringan dan saling berdekatan. Ini adalah indikator yang sangat baik bahwa model kami tidak mengalami overfitting. Saat dievaluasi pada data testing yang belum pernah dilihat model sebelumnya, kami mendapatkan hasil akhir akurasi 93%, 33%, loss 0,25%. Lalu pada confusion matrix itu dari 30 data test, model berhasil menebak 11 iris setosa dengan tepat. Model juga menebak 10 iris versi color dengan benar dan 7 iris virginica dengan benar. Namun terdapat 2 kesalahan prediksi, itu di mana 2 bunga versi color salah diprediksi sebagai virginica.
Secara keseluruhan, simulasi ini membuktikan model ANN sederhana kami mampu melakukan klasifikasi dengan baik. Oke, boleh ke kesimpulan. Oke, pertama, kesimpulannya adalah pre-processing yang kami gunakan akurasi yang sangat krusial karena ini bukan hanya dari modelnya tapi dari normalisasi data dan pembagian data yang tepat menggunakan random state 21. Lalu ada efisiensi model di mana arsitektur sederhana, satu hidden layer, 12 neuron dan total 99 parameter ini sudah sangat mumpuni untuk menyelesaikan masalah klasifikasi ini dengan dataset iris. Lalu yang ketiga ada generalisasi yang baik, tidak terjadi overfitting dengan akurasi testing mencapai 93,33% dan nature of errornya ini merupakan kesalahan klasifikasi bersifat natural akibat kemiripan fisik spesies, bukan kegagalan dari sistematik yang kita modelkan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.